Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul procurement. Sebelum itu, saya Muhammad Al-Falepi dengan NIM belakang 146 ingin menjelaskan kata kunci pada presentasi kali ini. Pertama adalah logistik. Menurut Paul Richard pada tahun 2007, logistik adalah bagian dari supply chain management daripada menjadi bagian tersendiri. Logistik dalam hal ini mencakup bagian dari fungsional seperti transportasi, warehousing atau penyimpanan, inventory, pertambahan nilai manajemen. Yang selanjutnya adalah manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu dan seni yang sedang mempelajari proses kegiatan, merencanakan dan menentukan suatu kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat. Saya di sini akan menjelaskan aktivitas logistik. Yang pertama ada customer service, yang kedua ada demand forecasting, yang ketiga inventory management, yang keempat logistic communication, yang kelima material handling, yang keenam ada order processing, yang ketujuh ada packaging, yang kedelapan ada dukungan komponen dan jasa pelayanan, yang kesembilan ada pemilihan lokasi dan gudang, yang kesepuluh ada procurement, yang kesebelas ada reverse logistik, yang ke-12 ada transportasi, yang terakhir ada gudang dan penyimpanan. Pengertian procurement menurut Christopher dan Schooner 2007. Procurement atau pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Perkenalkan, nama saya Aprilia Khairunisa dengan NIM belakang 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan procurement yang terdiri dari 4. Yang pertama, mengembangkan hubungan yang kuat dengan kelompok fungsional lain. Yang kedua, mengelola proses pengadaan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang di mana tim pengadaan menambahkan nilai sebenarnya. Dan yang keempat, mengevaluasi seberapa baik pengadaan janjinya dan seberapa baik manfaat sumber daya perusahaan dalam menjaga janji-janjinya. Di sini saya akan menjelaskan siklus procurement atau procurement life cycle. Siklus procurement terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama recruitment determination atau penentuan persyaratan, yaitu tahapan pertama ini menentukan kebutuhan barang dan jasa yang akan dibeli berdasarkan kebutuhan perusahaan sesuai dengan SOP. Terus yang kedua, search determination atau penentuan sumber, yaitu mencari perseorangan atau perusahaan penyedia barang atau jasa secara tepat. Dan yang ketiga ada vendor selection atau pemilihan supplier. Yang ketiga ini yaitu mencari supplier atau vendor tersebut yang tepat. Pada pihak procurement melakukan negosiasi terhadap para supplier serta mendapatkan kesepakatan dengan pihak supplier vendor. Terus yang keempat ini order processing atau proses pemesanan. Jadi proses pemesanan suatu perusahaan ini prosesnya itu mulai permintaan barang dan jasa. Dalam tahap ini pihak procurement akan memberikan dokumen PO atau purchase order yang telah disahkan. Terus yang kelima ada purchase order monitoring atau pemantauan pesanan pembelian, yaitu pihak procurement harus terus memantau perkembangan ordernya. Terus yang keenam ada goods receipt atau penerimaan barang. Yang keenam ini yaitu penerimaan barang jasa oleh pihak vendor atau supplier sesuai dengan dokumen PO yang telah dikirimkan sebelumnya. Terus ada yang ketujuh, payment atau pembayaran. Proses pembayaran ini data penerimaannya dari vendor untuk dikirimkan ke bagian Faktor procurement berdasarkan tujuan konsumsi atau pemakaian barang dan jasa. Kegiatan pengadaan atau procurement dibagi ke dalam 2 kategori yang berbeda. Yang pertama, pengadaan langsung, direct production relative
Procurement. Pengadaan langsung merupakan pembelian bahan baku atau barang jadi yang berakibatkan terhadap operasional dan berkelangsungan proses produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian jenis ini tergolong besar dan rutin dilakukan. Yang kedua ada pengadaan tidak langsung. Non-production relative procurement adalah pengadaan atau pembelian yang secara tidak langsung mempengaruhi operasional perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian jenis ini relatif lebih kecil serta tidak dilakukan secara rutin. Pengadaan dapat dilakukan secara terencana atau kondisional di saat tertentu saja sesuai kebutuhan. Sini saya akan menjelaskan jurnal utama kami. Kelompok kami memilih jurnal Procurement 4.0 Factors Influencing the Digitization of Procurement and Supply Chain sebagai acuan karena literatur yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu juga alasan kami memilih jurnal tersebut karena keterkaitannya antara hubungan procurement dengan logistik. Pada jurnal ini memiliki hubungan yang sangat kuat dan jurnal ini menganalisis bagaimana procurement mempengaruhi kinerja logistik. Sekarang kami akan masuk ke hasil analisis jurnal. Di sini saya akan menjelaskan analisis penelitian jurnal utama dan jurnal pendukung. Jurnal penelitian yang saya ambil yaitu jurnal Moving Beyond One of Procurement, Innovation and Ambiguity Perspective. Persamaannya dengan jurnal utama yaitu sama-sama menggunakan metode pengumpulan data dan yang terlibat langsung pengadaan atau fungsi bisnis. Perbedaannya jurnal ini dan jurnal utama itu pengambilan data jurnal utama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan survei online digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini, sedangkan jurnal pendukung menggunakan teknik sampel agar procurement tepat dan benar. Jurnal pendukung yang kedua ini ada Giving the Loss of a Public Contact. Persamaannya jurnal ini sama-sama menjelaskan menggunakan skala perjanjian 5 poin tingkat Likert. Sedangkan perbedaan dari kedua jurnal ini dalam area bisnis, area bisnis dan fungsi jurnal utama menjelaskan dampak potensial, hambatan dan teknologi, sedangkan jurnal pendukung menjelaskan dengan menanyai para penawar yang gagal dan mendengarkan sudut pandang mereka pembeli. Publik dapat membantu meredakan kemarahan yang menyertai kehilangan kontak. Jurnal pembanding selanjutnya adalah Procurement Process and Performance, Efficiency and Effectiveness of the Procurement Performance. Persamaannya, jurnal utama dan pembanding sama-sama membahas procurement atau pembelian atau juga pengadaan pada bidang manajemen logistik. Perbedaannya, jurnal pembanding lebih berfokus untuk membahas efektivitas dan efisiensi pada performa procurement pada keseluruhan. Sedangkan jurnal utama membahas peluang procurement atau pembelian dan pengadaan pada era teknologi atau lebih dikenal dengan era 4.0. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dari perbedaan dan persamaan tadi. Kesimpulannya, proses procurement akan semakin efektif dan efisien seiring dengan perkembangannya dunia teknologi. Jurnal analisis yang keempat, jurnal penelitiannya yaitu optimasi manajemen pengadaan pada PT Pindad dengan Supply Operation Reference Model. Persamaan dari kedua jurnal ini, jurnal utama dengan jurnal pendukung sama-sama bertujuan untuk mengatasi dampak atau masalah terhadap pengadaan dan perannya dalam bidang manajemen rantai pemasok. Dan perbedaannya dari kedua jurnal ini yaitu metodenya. Pada jurnal utama menggunakan metode industri 4.0, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan supply chain. Dari kesimpulan kedua jurnal ini yaitu pada kedua jurnal ini yang intinya ingin menghasilkan hasil yang baik walaupun dalam pengambilan metodenya berbeda. Jurnal penelitian yang kelima yaitu tentang reformasi birokrasi berbasis e-procurement di Indonesia. Persamaan dari jurnal utama dan pembanding yaitu membahas teknologi yang efektif dan mendukung menciptakan model bisnis. Lalu perbedaan yang pertama
Dari jurnal utama ini yaitu teknologi yang ingin digunakan untuk bidang pengadaan revolusi industri keempat, industri 4.0. Sedangkan pada jurnal pendukung teknologi yang digunakan transaksi bisnis online, e-procurement, bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia, khususnya di pemerintahan. Lalu perbedaan yang kedua yaitu pada jurnal utama model bisnisnya tidak ditetapkan melalui peraturan, sedangkan jurnal pembanding model bisnis e-procurement ditetapkan melalui peraturan Presiden nomor 52 tahun 2020 di bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia, khususnya di pemerintahan. Nah, kesimpulan dari kedua jurnal ini yaitu kedua jurnal ini menggunakan teknologi informasi sebagai media efektif dan mendukung menciptakan model bisnis. Tetapi dengan cara yang berbeda, pada jurnal utama dengan sistem mengumpulkan data primer, sedangkan jurnal pembanding sistem e-procurement lebih dikenal dengan arti LPSE atau Servis Pengadaan dengan Elektronik LKPP 2016. Adapun hasil analisis yang saya ambil dari jurnal Study and Analysis of Delay in the Material Procurement Process, a case study of steel manufacturing companies at Indonesia. Nah, persamaannya jurnal utama dengan jurnal pembanding dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap masalah yang timbul akibat lambatnya informasi yang sampai, prosedur yang terlalu panjang sehingga berdampak pada keterlambatan. Nah, sedangkan perbedaannya, jurnal utama merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek, sedangkan jurnal pembanding menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci bagaimana proses barang pada perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya, jurnal utama dengan jurnal pembanding mengharapkan dengan adanya sistem procurement ini perusahaan dan supplier menjadi satu kesatuan. Procurement mengintegritaskan antara prosedur dan supplier sehingga proses pengadaan bahan baku dan material menjadi lebih efektif dan efisien. Manajemen material supply on konstruksi project. Persamaannya sama-sama membahas bagaimana membangun manajemen pengadaan material yang baik agar mendukung proses pengadaan barang pada implementasi proyek konstruksi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Perbedaannya, metode yang digunakan untuk merencanakan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan data yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan yang ada dan jadwal penerimaan berdasarkan pada tahapan waktu saat dibutuhkan. Kesimpulannya, manajemen pengadaan sangat dibutuhkan pada implementasi proyek konstruksi, serta membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau merinci tentang pengadaan atau menyediakan, maka dengan dilakukannya sebuah perusahaan dapat melakukan penentuan kebutuhan pada waktu yang tepat. Nah, saya di sini akan mengambil jurnal pembanding yaitu Integrating a Procurement Management Process into Critical Chain Project Management or CCPM, a case study on oil and gas project. Persamaannya, sama-sama membahas tentang procurement dan menjelaskan proses pengadaan barang agar berjalan efektif dan efisien. Perbedaannya, pada jurnal utama cenderung membahas procurement pada perkembangan digital 4.0 pada beberapa sektor, sedangkan pada jurnal pembanding hanya membahas bagaimana penjadwalan material perusahaan saja. Kesimpulannya, pada kedua jurnal ini menjelaskan pengadaan barang agar lebih efektif dan efisien. Pada jurnal berikutnya, a develop software agent knowledge assistant procurement management tools for retailing enterprise feasibility study Bokolo Anthony JNR. Pada kedua jurnal sama-sama memiliki persamaan, yaitu penggunaan teknologi dalam procurement dan menggunakan metode kuantitatif dalam pengambilan datanya. Pada perbedaannya, pada jurnal utama penggunaan metode kuantitatif secara online, sedangkan pada jurnal pendukung menggunakan metode yang sama tetapi pengambilan datanya tidak melalui secara online. Kesimpulannya,
pada kedua jurnal sama-sama menggunakan teknologi dalam proses procurement. Selanjutnya, jurnal Driving Healthy and Safety in Construction Through Procurement Strategy. Persamaannya, kedua jurnal tersebut sama-sama menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuesioner online. Perbedaannya, perbedaan jurnal utama dan jurnal pendukung jurnal utama berfokus pada kesehatan dan keselamatan, sedangkan jurnal utama berfokus pada transformasi digital. Kesimpulannya, keselamatan dan kesehatan bertujuan mengembangkan budaya kesehatan dan keselamatan yang lebih kuat yang memfasilitasi proyek konstruksi. Selanjutnya, berjudul Rekayasa Perangkat Lunak Pengadaan dengan metode e-procurement pada PT Indorama. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal pendukung sama-sama menggunakan sistem teknologi untuk pengadaan dan kebudayaan berfokus pada peningkatan kinerja fungsi pengadaan. Perbedaan jurnal utama dan jurnal pendukung membicarakan bagaimana proses pengadaan ini berjalan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan, yaitu dalam e-procurement ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisien tersebut. Sedangkan jurnal utama berfokus pada dampak digitalisasi terhadap dalam bidang manajemen rantai pasokan. Kesimpulannya, sistem e-procurement ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam pengawasan bahan baku atau material, sehingga persediaan bahan baku atau material tetap terjaga dan sistem ini meminimalisir keterlambatan informasi dan pengadaan barang atau jasa. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.